kaum beriman dibawa ke dalam gereja. Nah, saudari, puji Tuhan. Jalan kebenaran adalah membawa orang ke dalam gereja. Tapi tidak hanya itu, dibangun menjadi tubuh Kristus untuk memikul kesaksian Yesus. Jadi ini ada 3 tahap ya saudari, dibawa ke dalam gereja, dibangun menjadi tubuh Kristus, dan memikul kesaksian Yesus. Inilah jalan kebenaran ya saudari. Nah, jalan kebenaran inilah yang ditentang oleh Saulus, oleh agama, kebudayaan, politik, juga beserta semua hal dari setiap komponen yang bukan berasal dari Kristus itu sendiri. Sesuatu yang berasal dari Kristus adalah gereja. Dan Kristus mati untuk gereja bagi pembangunan tubuhnya. Supaya setiap kaum beriman memikul kesaksian Yesus. Ya, saudari, tanpa kita masuk ke dalam gereja, kita tidak akan mengenal tubuh. Tanpa kita mengenal tubuh, kita juga tidak akan memikul kesaksian Yesus. Nah, puji Tuhan. Ya, untuk membahas porsi PH minggu ini, kita harus sama-sama lihat saudari berita sebelumnya. Ya, berita sebelumnya yang mengenai baptisan, mengenai Injil, ya saudari, prinsip Injil. Nah, kita harus sama-sama mengenal ini. Ya, dari segi Saulus kita bisa ambil dari segi positif dan negatif. Dari negatifnya tadi saudara-saudari sudah banyak ya berbicara. Oh, Saulus ini menggebu-gebu. Oh, Saulus ini buta. Oh, Saulus ini menganiaya. Ya, tapi dari segi positif kita juga harus lihat. Saulus mempunyai tekad. Ya, saudari. Dia bukan orang yang rata-rata. Kalau saudara Tahir rata-rata, jadi orang rata-rata deh ya. Nilai 75 udah cincai, sudah cukup. Ya. Sudah menuntut, sudah hidup gereja. Nilai 75 cukup, jangan lebih-lebih. Ya, saudari. Tapi Saulus ini orang yang membara, berkobar-kobar. Walaupun dia buta, tetapi saudari ketika dia melihat jalan Tuhan, dia bisa mewahyukan 14 kitab perjanjian baru. Amin. Saudari, memperbesar kapasitas kita. Amin. Ya, saudari, tanpa ada Paulus tidak ada kitab Ibrani yang bisa menjelaskan hubungan antara kitab Keluaran, korban-korban dengan Kristus. Karena hanya Paulus yang berkapasitas. Karena dia mengenal hukum Taurat dengan penuh. Ya, saudari, walaupun jalannya salah. Nah, ini juga pelajaran bagi saya, ya saudari, ya kita harus saudari terhadap Injil Tuhan untuk memberitakan ke orang yang bukan Yahudi, dia harus memakai bejana seperti Paulus. Artinya saudari, ya, kalau kita hari ini nampak satu visi untuk Injil, untuk saudari? Penyebaran kebenaran, jalan kebenaran. Ya, saudari, Tuhan memakai orang-orang yang ya saudari menuntut ya, yang berkapasitas. Amen. Ya, ini dari segi positifnya ya saudari. Jadi kita perlu melihat dari dua sisi ini. Ya, supaya kita seimbang. Ya, saudari, ya, kita juga harus memiliki saudari, ya, kemampuan. Ya. Seperti kemarin kita bahas baptisan. Ya, saudari. Nah, itu tidak mudah. Kalau kita bicara sama remaja, sudah baptisme, ya, langsung remaja nyemplung. Tapi saudari, kalau orang-orang yang sudah tua atau sudah terpelajar, nah kita harus beda cara lagi, saudari. Ya, benar. Dari manakah kita mempunyai cadangan ini? Ya, tentunya kita mohon Tuhan memberi hikmat, ya dari firman, ya Tuhan, ya dari
ya kita juga melihat bisa menyambungkan dari segi pendidikan, disambungkan dari segi apa, ya saudari. Nah, barulah saudari melalui Paulus ya orang-orang non Yahudi bisa diselamatkan sampai hari ini. Puji Tuhan ya saudari. Haleluya. Ya. Latar belakang seorang Saulus ada yang negatif, ada yang positif. Ya, saudari, lalu jalan kebenaran adalah jalan yang membawa kita masuk ke dalam gereja, dibangun menjadi tubuh, dan memikul kesaksian Yesus. Ya, mungkin kita sudah di dalam gereja, mungkin kita sudah terbangun, tetapi mungkin kita tidak memikul kesaksian Yesus. Ya, saudari, untuk memikul kesaksian Yesus ini, perlu bayar harga. Saudari, ya, saudari, ya, saya juga menuntut bukan untuk diri saya, tetapi saya punya kedambaan. Nanti kalau saya ketemu orang ini, saya harus jawab begini. Oh, kalau ketemu orang ini, ya, semua. Ya, motivasi tujuan kita adalah untuk memenangkan banyak orang. Haleluya, semoga kita menjadi Paulus hari ini. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Silakan Saudara Audi. Amin. Saya menikmati juga, bro. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari ya. Amin. Saya juga menikmati berita ini ya. Di sini kita melihat soal Paulus adalah orang yang menganiaya jemaat Tuhan. Tadi Saudara Yogi sebenarnya sudah sangat lengkap ya. Kita juga pasti membaca bahwa Paulus juga mengatakan di kitab apa ya, dia bilang bahwa kita telah ditentukan dari sebermula, saudara-saudari. Jadi keadaan Paulus mengenai jemaat, dia adalah orang yang terpelajar, adalah orang yang telah Tuhan siapkan dari awal, saudara-saudari, untuk membawa Injil kepada seluruh dunia. Kita lihat pun juga bahwa penganiayaan ini pun adalah pengaturan Tuhan, adalah kedaulatan Tuhan supaya Injil itu tersebar, saudara-saudari, seperti berita-berita sebelumnya, saudara-saudari. Di sini kita perlu melihat bahwa di atas diri kita pun yang telah mengenal jalan ini. Tadi Saudara Yogi mengatakan bahwa bedanya Paulus dengan yang lain, bahwa Paulus adalah orang yang membaras, orang yang tidak biasa-biasa, yang kita pun juga hari ini harus seperti itu. Untuk melihat jalan ini, kita pun harus menjadi orang yang berbeda daripada orang-orang lain. Mungkin ada dalam pemulihan Tuhan pun ada orang mengatakan bahwa cukup kita sudah ada dalam pemulihan Tuhan. Tetapi kita tidak menikmati Tuhan hari ini. Kita tidak membaca firman Tuhan secara teratur. Kita tidak menikmati buku ministry Tuhan. Bagaimana kita bisa dapat menjadi orang yang mau dipakai untuk hal-hal yang lebih besar lagi, saudara-saudari. Paling kita cuma datang di gereja saja. Tidak ada pekerjaan Tuhan di atas diri kita yang lebih signifikan ya. Saudara-saudari, tadi hal yang positif di atas diri Paulus harusnya ada juga di atas diri kita. Sekalipun dia dulu adalah orang yang menganiaya jalan Tuhan, tetapi ini memperlihatkan kepada kita, saudara-saudari, bahwa Tuhan pun memakai dia juga, saudara-saudari. Dan di jalan Tuhan ini yang ditekankan di Kisah Rasul 9 ini, saudara-saudari, kita melihat bahwa jalan ini adalah, tadi Saudara Patar mengatakan jalan ini adalah jalan hayat, jalan untuk menikmati Kristus, jalan penghidupan orang Kristen yang sejati, saudara-saudari. Kita perlu menempuh jalan ini. Jalan ini tadi memang betul, Saudara Yogi mengatakan tidak akan bisa lepas dari awal ya, dari baptisan, pemberitaan Injil. Saudara-saudari, inilah sebenarnya penghidupan kita hari ini, saudara-saudari. Kita adalah orang penghidupan yang tidak berdiam, saudara-saudari, tetapi orang yang membara, orang yang berjerih lelah, saudara-saudari. Amin. Karena kita melihat bahwa jalan ini pun tadi, kalau kita baca di PA-nya ini, dia bilang banyak orang menganggap ini sekte ya. Apa yang kita lakukan pun hari ini akan dinilai seperti itu, saudara-saudari. Kita seperti berbeda, ya. Yang masalahnya kalau kita dalam pemulihan Tuhan, tetapi orang tidak melihat kita berbeda. Oh Tuhan Yesus, saya juga melihat perkara ini, saudara-saudari, melihat di atas diri saya masih banyak yang kurang.
saya dalam pemulihan Tuhan pun masih seperti orang biasa-biasa saja. Semoga Tuhan merahmati saya dengan berita ini. Saya perlu betul-betul mengisi Tuhan di dalam diri saya, saudara-saudari. Akan ada penganiayaan, akan ada sesuatu yang tidak enak. Tapi inilah jalan Tuhan, saudara-saudari. Waktu kita mau bekerja untuk jalan Tuhan, Paulus pun tidak mendapatkan hal-hal yang enak, saudara-saudari. Bahkan di kitab Korintus ya, dia berbicara bahwa dia mengalami penganiayaan, dia mengukur bahwa apa yang dia rasakan kepada orang-orang di Korintus. Dia mengatakan bahwa dia dilanda banjir, penyamun. Lihat saudara-saudari bahwa jalan ini penuh penganiayaan. Tanpa menikmati Tuhan, tanpa kita memiliki terang, berjumpa langsung dengan Tuhan, kita pasti tidak akan tahan terhadap jalan ini, saudara-saudari. Tetapi semakin kita menikmati Tuhan, kita akan melihat bahwa seperti Paulus, walaupun di penjara, dipukul, tapi dia melihat bahwa jalan ini adalah jalan yang benar. Jalan ini adalah jalan hayat, jalan yang membawa kita kepada Kristus itu sendiri, saudara-saudari. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, saya melihat ya satu berkat yang besar ya pada pagi hari ini, bahwa saya selalu melihat visi Kristus dan gereja, saudara-saudari. Melihat jalan ini adalah jalan ekonomi Allah, ya kan? Jalan untuk kaum beriman dibawa masuk ke dalam gereja, jalan untuk membangun tubuh Kristus. Ya, ini semua mengarah kepada visi Kristus dan gereja, saudara-saudari. Kita tentunya kepingin ya, kita lengkap, ya kan? Kita maksimal bagi Kristus juga bagi gereja. Ya kan? Coba siapa yang lengkap? Ya, salah satunya Paulus, ya kan? Kalau Paulus hidup di zaman ini pasti kita senang, ya kan? Tapi sekarang Paulus tidak ada. Yang menggantikan adalah tubuhnya, tubuh Kristus, bukan tubuh Saulus ya. Tubuh Kristus, ya kan? Puji Tuhan, maka kita perlu berbaur bersama dengan tubuh Kristus, ya kan? Kita bersyukur, saudari, ya, karena kita semua pasti kepingin maju, ya kan? Mungkin kalau ada yang ditanya, ya kan, saudara, siapa yang ada di penyegaran pagi ini, pasti kepingin semuanya mau secara maksimal maju, ya kan? Secara maksimal menempuh jalan ini, secara maksimal memikul kesaksian gereja, ya kan? Tapi bagaimana, ya kan? Bagaimana itu semua bisa terwujud? Ya, kalau kita tidak memiliki visi Kristus dan gereja, sulit, saudara-saudari ya. Kita tidak terarah kepada ini, maka kita tidak akan bisa maksimal di jalan ini, tidak bisa maksimal membangun tubuh Kristus. Wah, maka saudara-saudari, terhadap perkara ini kita semua memang harus lapang terhadap semua saudara-saudari. Kita harus ketat terhadap diri sendiri, ya kan? Karena apa? Kita ini ada bagian sendiri-sendiri, kita ada fungsi sendiri-sendiri, supaya apa? Memperlengkapi tubuhnya, ya kan? Mungkin dari sisi tertentu saya butuh supply dari saudara Erik, dari sisi tertentu dari saudara Audi, saudara Patar, ya kan? Saya butuh saudara-saudari semua, ya kan? Dari sisi kedisiplinan, ya mungkin saudara Patar, ya. Dari sisi keluasan saudara Erik, dari sisi ketegasan saudara Audi, ya kan? Saudari Diana mirip itu, makanya jadi suami istri, ya kan? Puji Tuhan. Maka saudara-saudari, kita terhadap jalan ini harus berlari, ya kan? Tadi harus maju, harus berjalan, ya kan? Tidak boleh berhenti walaupun banyak tantangan, ya kan? Karena jalan ini adalah jalan Tuhan. Kalau namanya jalan Tuhan, berarti iblis paling tidak suka, karena iblis juga punya jalan, ya kan? Iblis punya kepingin supaya orang lain mengikuti dia juga, ya kan? Makanya dia adalah saingan Tuhan. Terhadap pertentangan seperti ini, kita bisa saja menjadi lemah dan putus asa, saudari ya. Saya ada kesaksian hari kemarin, 2 hari lalu tuh kayaknya aku loyo, kayak sepertinya kok corona gitu ya.
Tapi puji Tuhan, ya kan? Puji Tuhan bisa lewati semuanya itu. Bersama dengan tubuh ada kekuatan untuk menghadapi pertentangan iblis, ya kan? Puji Tuhan. Karena dari kalau kita ada masalah tidak masuk ke dalam persekutuan tubuh, maka kita pasti tambah lemah, ya kan? Karena yang kita lawan adalah iblis. Yang iblis lawan adalah Kristus, juga tubuhnya yaitu kita, ya kan? Iblis tidak mungkin melawan dia sekutunya, ngapain? Wong sudah jadi sekutu kok, ya kan? Tapi kita yang ada di jalan ini itu menjadi incaran iblis. Bahkan iblis bukan menyerang kita satu-satu, tapi dia menerapkan strategi, ya kan? Untuk supaya apa? Supaya mengalahkan kita tuh dengan cara yang paling efektif, saudara-saudari. Ya. Saya juga heran, kenapa kok 2 hari lalu kemarin sudah sembuh, sekarang perut sakit lagi, ya kan, kayak gitu. Kemarin sudah menang besar, sepertinya malam-malam ada serangan lagi sepertinya, sehingga saya tidak bisa tidur sampai jam 2:30. Tapi saya percaya, saudari, bahwa kita tidak boleh berhenti di jalan ini, kita harus terus maju, ya kan? Amin. Puji Tuhan, saudari, kita adalah utusan Tuhan di muka bumi ini, ya kan? Kita harus merebut sebanyak orang bagi Kristus dan gereja. Iblis mau merebut sebanyak mungkin orang bagi dirinya. Kita tidak demikian, saudari. Kita malah melawan mereka. Kemudian kita juga bukan hanya untuk mendapatkan orang baru terhadap saudara-saudari, kita perlu membangun, saling membangun. Ya, kita ini adalah kawan sekerja, juga tim peperangan bersama, saudari. Maka jangan sampai kita sendiri berperang di antara kita. Wah, iblis pedang besar, iblis bersorak-sorai, memecah belah kita, membuat kita saling menusuk, saling berperang. Ya, kita bubar akhirnya, saudari. Puji Tuhan. Saudara-saudari, maka kehidupan gereja saling menopang, saling memikul ini perlu apa? Perlu kesehatian, perlu kasih sayang, perlu keakraban, perlu kemesraan, ya, supaya kita semuanya bisa ada bagian, ya kan, di fungsi kita masing-masing untuk membangun tubuh Kristus. Puji Tuhan. Amin. 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 Ya, Yanti, puji Tuhan. Amin. Ya, saudari Diana juga, amin. Saudara Indra tadi pagi sangat limpah sekali tadi. Luar biasa. Amin. Yanti apa limpahnya? Coba Yanti sampaikan. Limpahnya jalannya menikmati, membawa kaum saleh masuk ke dalam tubuh Kristus. Amin. Perlu ada kasih saling kasih, memperhatikan. Amin. Tadi saya di grup sebelah juga sama saudara-saudari ya. Amen. Itu saudara Riki mengatakan bahwa jangan sampai kita seperti Laodikia, suam-suam kuku. Kita perlu terhindar dari itu, saudara-saudari. Dikatakan sama itu saudari kita tadi bahwa kita perlu banyak menikmati. Kita perlu seperti Paulus hari ini. Amin. Membawa orang masuk ke dalam tubuh untuk memikul kesaksian Kristus. Amin. Amin. Jadi jangan sampai kita gampang tersinggung, gampang jatuh kepada pikiran, jatuh kepada perasaan. Tapi marilah kita sama-sama terbangun, saudara-saudari. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Kita perlu menang atas diri sendiri. Amin. 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 Lanjut, saudari Linkan. Amin. Saling membangun. Amin. Amin. Puji Tuhan. Allah mendapatkan jalan di atas diri Saulus ya. Nah, sini Saulus memiliki kapasitas yang besar untuk penyebaran Injil. Amin. Amin. Sini kita melihat bahwa tadi di sini mengenai jalan kebenaran. Hari ini pun kita memiliki jalan itu dan kita sedang menempuh jalan itu, saudara-saudari. Kemarin ya kalau nggak salah saudara
membagikan mengenai jalan yang ditetapkan oleh Allah, yaitu GOW ya. Nah, siapa bagikan kemarin tentang Bukan apa saya, ini saudari. GOW? Ya, bukan ya? Oh ya, Bukan saya. iya. Saudara Yoki kayaknya Amin. ya. Oh, sudah, iya. Di situ dikatakan Oh bahwa ya. Amin. GOW itu apa jalan yang ditetapkan yang ini yang kita sedang jalani ya, PP Amin. jalan pagi, membaca Alkitab, menang tiap hari, berdoa. Pertama kita menyusun ke dalam diri kita dulu. Kita mengisi Allah ke dalam diri kita. Mendoa bacakan, menghafal Alkitab, bahkan belajar. Yang tadi Saudara Yoki katakan bahwa kita perlu menuntut. Pertama kita menuntut bagi kita, bagaimana kita mengisi Allah ke dalam diri kita, menuntun, mendoa bacakan. Bahkan bacaan-bacaan kita pun perlu kita doa bacakan agar kita bisa ini ya melatih pikiran kita, melatih otak, bahkan melatih akal budi kita, sehingga akal budi kita menjadi akal budi yang terus diperbaharui oleh firman, oleh setiap perkataan-perkataan ya yang Saudara Witnessly tulis itu. Saya kadang juga saya mendoa bacakan dan saya sangat terbangun karena ada satu saudari bilang kita perlu juga mendoa bacakan bacaan-bacaan itu, maksudnya mengulang gitu supaya kita bisa tersusun atas kebenaran-kebenaran ya, atas wahyu-wahyu. Puji Tuhan, saudara-saudari kita sekarang sedang menempuh jalan ini, jalan yang ditentukan oleh Allah. Kita setiap hari kita menuntut, kita berdoa pribadi, kita berdoa bersama secara korporat, kita membaca Alkitab secara korporat, kita mendoa bacakan. Puji Tuhan, inilah jalan yang ditetapkan oleh Allah. Amin. Haleluya. Amin. Limpah. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Oh, Puji Tuhan, saudari. Ya, masing-masing kita beda-beda kapasitas ya. Kita lihat, saudari, mungkin kapasitas kita adalah talenta 1, talenta 2, talenta 5. Mungkin Paulus itu talenta 5, ya kan? Kita enggak tahu, mungkin saja kita 1 atau cuma 2. Tapi puji Tuhan, kita harus yang penting menggandakan talenta itu, saudari. Jadi kapasitas Paulus adalah kapasitas yang maksimal juga. Dia menghasilkan hasil yang maksimal ya. Itu dia pasti jadi pemenang karena dia sudah menunaikan tugasnya, fungsinya dengan maksimal. Kita juga bisa jadi pemenang walaupun mungkin hasilnya tidak sebanyak Paulus, saudari, karena jelas 1 sama talenta 5 tidak bisa dibandingkan. Tapi kalau kita bisa maksimalkan ya fungsi kita, talenta kita pun masih ada harapan menjadi pemenang. Paulus dan terhadap kita beda ya, beda. Kalau Paulus tuntutannya begitu besar, kita jangan pesimis, saudari. Walaupun kita tidak sehebat Paulus, tapi kita pun masih ada harapan untuk menjadi pemenang. Tuhan, hayatnya sama, tapi talentanya beda, kapasitasnya beda, saudari. Ya, maka kita tunaikanlah fungsi kita, maksimalkanlah, saudara-saudari, bagi Kristus dan gereja. Amin. Haleluya. Amin. Jangan dipendam itu talentanya, saudara-saudari. Amin. Dikembangkan. Amin. 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 Oh, Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa, saudara-saudari ya. Amin. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih persekutuan pagi ini. Kami boleh menikmati Dikau. Oh Tuhan, bahkan kami boleh melihat latar belakang Saulus. Oh Tuhan, yang adalah Paulus ya Tuhan. Tuhan, oh, kami mau mengambil setiap aspek positif.
menjadi teladan kami ya Tuhan. Amin. Itu Paulus sangat Tuhan memiliki roh yang membara bagi pekerjaan-Mu. Tuhan, dapatkan kami boleh menjadi anggota tubuh-Mu yang terus mengikuti jalan-Mu ya Tuhan. Bagi perampungan ekonomi-Mu, juga bekerja bagi-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap anggota tubuh kami ya Tuhan bisa berfungsi ya Tuhan. Tuhan, dapatkan setiap saudara-saudari di room ini ya Tuhan. Kami boleh terus melatih roh kami ya Tuhan. Menikmati segala kelimpahan-Mu Tuhan. Juga Tuhan, jika dapatkan pertambahan, banyak saudara-saudari boleh ikut dalam persekutuan ini ya Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Benar Tuhan. Kiranya Engkau tambahkan saudara-saudari untuk bisa mengikuti ya Tuhan penyegaran pagi ini. Oh, sungguh ini limpah ya Tuhan. Kami rindu juga saudara-saudari terbangun bersama. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi juga untuk saudara-saudari yang lain. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tambahkan ya Tuhan. Dapatkan saudara-saudari untuk mau berlatih, belajar berfungsi. Ya Tuhan, karena kami saling membutuhkan. Sama-sama bisa terbangun. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sama-sama bisa terbangun Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat kenikmatan pada pagi hari ini. Tuhan, kami semua berlatih ya Tuhan. Untuk terus melatih roh kami, bekerja sama dengan roh-Mu saja. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau saja yang menang dalam kehidupan kami. Karena kami terus melatih roh kami ya Tuhan. Apapun yang saudara-saudari menyuplai oleh firman-Mu, kami sangat ya Tuhan. Biarlah kami terus bisa melihat bahwa ada visi yang Kau berikan kepada kami. Dengan Injil-Mu. Kami adalah saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Biar kami terus ya Tuhan menikmati Engkau saja. Oleh firman-Mu, diresapi oleh firman-Mu, diizinui oleh firman-Mu. Biar kami bisa menyuplai orang lain ya Tuhan. Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kami adalah garam di dalam dunia ini ya Tuhan. Biar Tuhan bisa melihat hal ini. Bahwa Engkau yang mengasihi kami juga mengasihi teman-teman kami, keluarga kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, bila kami semua terus di dalam jalan-Mu ini, jalan terus menikmati diri-Mu, menyeru nama-Mu. Oh Tuhan, juga mati di dalam persekutuan tubuh-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Menjaga setiap saudari semua. Terus Tuhan, saya terus datang menikmati Dikau. Oh Tuhan Yesus, kami menyebarluaskan. Oh jalan-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan. Menyebarluaskan. Supaya jalan-Mu makin berkembang. Tuhan, inilah masa pandemi, kesempatan menyebarluaskan. Tuhan, kami ya Tuhan mengunjungi melalui online saudara-saudari kita, juga keluarga saudara-saudari, dekat kerabat saudara-saudari kami, sehingga mereka semua ada jalan didapatkan, dibawa masuk ke dalam gereja. Terbangun di dalam tubuh. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau telah mengumpulkan kami. Itu, Tuhan, kumpulkan kami seterusnya. Jangan biarkan kami tercerai-berai. Pakai kami Tuhan. Kami dapat bersekutu. Tuhan dapat mengunjungi juga saudara-saudari kami yang lain. Mungkin melalui Tuhan alat peralatan elektronik. Berkati Tuhan. Usaha dari saudara-saudari kami sekalian. Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan yang kami salurkan. Bukan diri kami. Tapi Engkau Tuhan yang dimuliakan. Yang diberkati, diperhidupkan dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami cinta. Kami cinta padamu Tuhan. Amin.
Amin. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Putus Saudari Diana. Amin. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. 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 Saudara-saudari, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Amin. Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin.